Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana, MPD, MM, atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh jajaran wakil rektor. Yang kami hormati Dekan Fakultas Sosial Humaniora, Bapak Nuzeb Almigo, SPSI, MSI, PhD. Yang kami hormati Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Hastari Mairita, MPD. Yang kami hormati Bapak Muhammad Azhari, MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah perancangan naskah dan pementasan drama. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Sosial Humaniora. Dan yang kami hormati seluruh penonton pementasan drama pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya lah kita bersama-sama bisa berkumpul di sini pada tanggal 26 Januari 2023 di Aula Profesor Buhari Rahman pada pementasan drama program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 5. Bisa minta tepuk tangannya? Senang sekali saya Dina Taskia di sini bertugas menjadi MC yang akan memandu kalian semua melewati detik demi detik pementasan drama program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 5. Acara ini tak akan berlangsung tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Bina Dharma karena telah memberikan kami kesempatan untuk tampil di Aula Profesor Buhari Rahman. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para dosen-dosen fakultas, para dosen-dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia yang telah membantu dalam mempersiapkan acara pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para penaja yang turut mensukseskan acara pada hari ini, yaitu PT Telekomunikasi Seluler, Erzal Makeup by Erna. Tak lupa juga kami drama program studi pendidikan bahasa Indonesia, Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia dan Bina Dharma TV. Tanpa berlama lagi, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pementasan drama yang akan dilakukan oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 5. Yang ketiga, pemutaran film pendek yang berjudul Ade Bae Lokanye dari mahasiswa semester 3. Yang keempat, pemutaran video pembelajaran BIPA dari mahasiswa asing program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Bina Dharma Palembang. Dan yang kelima, pemutaran film pendek yang berjudul Ujian Masuk dari mahasiswa semester 3. Dan yang keenam, pembagian door prize. Selanjutnya penutup. Baik, memasuki agenda kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca basmalah. Harapannya semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Nuzeb Almigo, SPSI, MSI,
PhD, selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Dr. Hastari Mairita, MPD. Yang saya hormati Bapak Muhammad Azari, selaku dosen mata kuliah yang di AMPU, dan hari ini akan menilai katanya mahasiswa-mahasiswa dalam pementasan drama yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Kaprodi serta dosen-dosen di lingkungan Kaprodi Bahasa Indonesia, tetamu undangan sekolah-sekolah maupun ibu guru ataupun para alumni atau juga masyarakat yang menghadiri acara ini. Saya memulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dikit ya. Karena apa? Hari ini saya diundang di sini, kita sama-sama menghadiri acara ini adalah menyaksikan sama-sama pementasan seni dan drama yang judulnya pun sangat menarik. Ayah? Oh ya, bukan ini, saya mau tanya yang belakangnya itu. Kalau yang depan sudah tahu gitu kan. Ayah pulang. Biasanya kalau ayah pulang bawa apa ya? Mainan ya. Ya, bawa oleh-oleh, mainan. Ya, kalau ibu pulang biasanya bawa apa ya? Ya, bawa sayur yang harus dicuci, beras yang harus dicuci, biasanya gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kepada para sponsor yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi dengan bantuan Bapak Ibu sponsor maupun bagian Bidar TV serta yang lainnya, maka pada hari ini acara pementasan seni dan drama bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa pentas seni dan drama ini sangat menarik karena sudah banyak hilang di masyarakat ini, karena yang hilang itu sudah digantikan dengan TikTok, dengan Instagram, dengan YouTube, dengan media sosial yang lainnya, sehingga the real life atau siaran langsungnya itu kita tidak nampak. Apa yang berbeda ketika kita melihat TikTok? Apa yang berbeda ketika kita langsung melihat saya? Anda melihat saya ke depan ini benar? Manusia atau hantu? Manusia. Jangan-jangan di TikTok itu hantu, karena kita tidak tahu, ya. Yang kedua adalah ketika orang itu melihat langsung, dia bisa melihat secara jelas siapa yang ngomong, siapa yang berperan, siapa yang menyaksikan. Kalau melihat melalui media, kadangkala kita tidak tahu siapa di depan kita. Jangan-jangan dia pakai topeng, kan sekarang sudah banyak avatar-avatar. Orang jelek jadi cantik, yang cantik jadi jelek, macam-macam. Oleh sebab itu, disinilah sebenarnya fungsi kreativitas anak-anak muda, remaja-remaja untuk berkreativitas, menentukan atau melakukan aktivitas yang positif seperti hari ini. Drama atau seni ini salah satu bentuk. Saya pun dulu zaman saya kuliah, saya anggota teater, tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Azari, sama Ibu Dr. Hastari. Saya anggota teater juga, nama teater kami dulu teater parkir, karena biasa nongkrong di parkir. Jadi kami buat teater parkir.
Akhirnya fakultas melihat kami biasa latihan di parkir, hanya disiapkanlah bangunan untuk kami. Tapi namanya tetap disebut nama teater parkir. Yang nggak enaknya, saya selalu ganteng-ganteng gini disuruh peran antagonis. Ya, suruh jadi mak lampir gitu kan. Nah, sedih saya sebenarnya. Makanya saya keluar dari teater parkir karena saya nggak pernah dikasih misalnya di hero pahlawannya ya. Nah, bukan pasal keluar itu karena sudah tamat ya, tamat kuliah, nggak mungkin diteruskan, jadi disambungkan oleh adik-adik saya. Nah, yang ketiga adalah inilah improvisasi teman-teman adik-adik saya di depan ini. Improvisasinya apa? Inilah penyumbang kreativitas Anda untuk belajar, berperan. Ternyata berperan itu bukan hal yang mudah. Anda di depan saya sekarang untuk adik-adik ini adalah Anda berperan sebagai orang yang sebagai penonton, atau di rumah adalah peran sebagai seorang anak. Yang akan tampil nanti perannya macam-macam, ada yang peran sebagai orang ayah, orang ibu, ataupun peran yang lain-lainnya. Memerankan suatu peran itu bukan hal yang mudah, seperti yang saya keluarkan dalam video saya, hari-hari kita menggunakan mas topeng. Saya di depan ini selaku dekan, kenapa topeng saya sekarang sebagai dekan? Ketika saya duduk kembali, saya sebagai penonton. Ketika balik ke rumah, saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua kepada anaknya, sebagai seorang suami kepada istri saya. Ketika saya menghadap ibu saya, sebagai seorang anak juga. Jadi hari-hari kita menggunakan topeng. Tapi persoalannya topeng mana yang benar nih? Ya. Topeng yang benar adalah topeng yang kita bisa kontrol, yang bisa kita sesuaikan. Jangan menggunakan topeng yang tidak bisa kita kontrol. Anda lihat sendiri, Anda biasa sibuk di media sosial dan sebagainya, hari-hari buat status. Sudah buat status belum sore ini? Belum, buat status. Lagi menyaksikan ya acara pentas seni dan drama, ya. Bagus begitu. Ya, media sosial itu tepatnya begitu. Jangan mengeluh kesahnya di sana. Aku baru putus cinta. Oh, saronian dengan pacar aku. Nah, jangan ya, nggak usah gitu. Hal-hal yang positif seperti ini itu yang perlu dipublish, yang perlu ceritakan kepada orang. Kita share. Share is caring ya, caring is share ya. Jadi oleh sebab itu pastikan bahwa inilah tempatnya. Program Bahasa Indonesia sangat baik karena salah satu tombak utama di Fakultas Sosial Humaniora adalah prodi Bahasa Indonesia. Anda mungkin sudah lupa bahasa Indonesia karena Anda selama 2 tahun kemarin bahasa yang Anda gunakan bahasa kalbu, betul nggak? Ya, lihat handphone, diam gitu, ketawa sendiri gitu kan. Nah, kata ibu Anda, kenapa anak saya ketawa sendiri? Jangan-jangan ya. Nah, jadi bahasa sangat penting. Salah bahasa, salah juga makna. Salah juga pengucapan, salah juga pemahaman. Ya, kalau misalnya salah pemahaman, salah pengucapan juga akan berbeda. Ya, contoh misalnya, kalau bahasa Indonesia membutuhkan sesuatu tingkatannya lebih tinggi dari memerlukan. Kalau nggak jauh-jauh di Malaysia, sebelah jiran kita aja, bahasa membutuhkan itu bahasa kotor, nggak boleh disebut, ya, karena itu salah satu, mohon maaf, jenis kelamin gitu, ya. Nah itu nggak boleh disebut, ya. Kalau kita membutuhkan itu satu yang minta tolong, yang sangat minta tolong, tapi kalau sana nggak boleh. Nah, jadi kita harus paham bahwa bahasa ini sangat unik, sangat beraneka ragam, sehingga menjadi satu bagian. Dan juga bahasa ini sebagai satu informasi kepada orang lain untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah pentas drama hari ini. Pentas drama hari ini ada nilai-nilai filsafat, ada nilai-nilai yang sangat ingin disampaikan kepada kita semua. Pahami, ya. Lihatkan apa maknanya, fungsinya. Oh, kenapa ya begini, kenapa begini? Karena yang diangkat hari ini sangat luar biasa untuk temanya. Saya sangat setuju sekali. Ayahku pulang, ya. Benar ya, ayahku pulang, ya. Banyak kalau saya masih kecil dulu tadi, kalau ayah pulang tuh pasti bawa mainan, ya.
Nah, gitu. Kalau ibu pulang pasti bawa sayur gitu kan. Dan tolong minta cucikan. Nah, itu bedanya gitu kan. Nah, tapi saya pun kehilangan sosok seorang ayah karena ayah saya pun sudah almarhum. Jadi saya pun harus tegar sebagai seorang laki-laki. Anda sebagai seorang perempuan pun harus tegar bagaimana menjadi sosok yang memang ideal. Ideal saya sebagai laki-laki, tunjukkan Anda sebagai laki-laki. Anda sebagai perempuan, tunjukkan bahwa Anda punya rasa perempuan yang diidolakan kaum laki-laki. Ya, apa diidolakan laki-laki adalah sifat keibuannya, betul nggak Bu? Iya, itu salah satunya. Baik, itu saja dari saya. Tepuk tangan sekali lagi buat acara pementasan ini. Kita doakan bahwa pementasan acara ini sungguh sukses, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pementasan seni dan drama program studi pendidikan bahasa Indonesia secara resminya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Nuzeb Almigo, SPSI, MSI, PhD yang telah menyampaikan kata sambutannya. Tak terasa berpuluh menit telah berlalu, tibalah saatnya kita memasuki acara inti pada hari ini. Namun, apalah arti usaha tanpa kehendak Sang Pencipta? Oleh karena itu, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan menadahkan kedua tangan kita memohon ridhonya, yang akan dipimpin langsung oleh saudara kita Joni Iskandar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita dan berbunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afahindal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga setiap hitungan langkah kami menuju gedung yang kami cinta ini, semoga Engkau ganjar dan Engkau jadikan pahala dan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Satu, satukanlah kami para mahasiswa, baik itu siswa-siswi di Sumatera Selatan dan mahasiswa se-Sumatera Selatan, menjadi kesatuan yang kuat bagi kami untuk menjunjung negeri ini ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan kami seperti nasi yang di dalam bakul, namun bisa terpisahkan oleh sendok yang kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah atas kehilapan yang pernah kami buat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dan dosa para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga agenda yang kami laksanakan ini Engkau kabuli dan terselenggara sebagaimana mestinya ya Allah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana taqabbal du'ana ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin sekalian, acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pementasan drama dari mahasiswa-mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5. Dari drama yang akan kita saksikan bersama, ada banyak sekali nilai kehidupan yang bisa kita ambil, yaitu ayah tetaplah ayah, walaupun banyak rasa kebencian dan rasa benci yang sangat besar. Drama ini murni dari tangan-tangan kelas ID 5A yang telah disiapkan sejak bulan Oktober 2022 lalu. Pimpinan produksi oleh Arinda Dwi Sandi, musik oleh Ine Aprilia, penata panggung oleh Almira Roza, make up by Erna atau Erzal Make Up. Dan tentu semua ini berkat sutradara kita yaitu Sri Wahyuni. Sebelumnya kami beritahukan kepada seluruh penonton untuk mensilenkan handphonenya, dan apabila ingin merekam jangan dihidupkan cahayanya. Baiklah, mari kita sambut pementasan drama kelas ID 5A dengan lakon Ayahku Pulang. Selamat menyaksikan. Di mana jarum pesanan ibu, nak? Nato. Di mana kamu, nak? Sepertinya bukan. Nato tidak bosak seperti itu. Nato. Tidak mungkin dia ada di bawah meja. Nato, bagaimana ibu bisa menjahit jika jarum di depan ibu tak tahu kau letakkan di mana? Alhamdulillah, ternyata masih ada sisa jarum yang bisa kugunakan untuk menjahit.
ada jarumnya, Bu. Bukannya ibu tadi ke Gunarto. Ternyata masih ada beberapa jarum jahit yang bisa ibu gunakan untuk pesanan baju esok pagi. Oh, kalau begitu baguslah, Bu. Ya udah, Gunarto ke belakang dulu ya. Aduh, kakiku sakit sekali. Kursi tadi ganggu saja. Ibu masih berpikir lagi? Malam hari raya, Narto. Dengarlah bedug itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi tanpa sepatah kata pun. Ayah, Bu. Keesokan harinya, seusai sholat, ibu ampuni semua dosa ayahmu. Kenapa ibu masih juga mengingat orang itu? Mengenang orang sudah lama meninggal kita. Ibu merasa ayahmu masih memikirkan kita, Nak. Mintarsi kemana, Bu? Oh, adikmu Mintarsi. Ia masih di luar mengantarkan jahitan ibu. Mintarsi masih juga mengantarkan jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi berjuang sekarang? Biarlah, Narto. Ketika adikmu Mintarsi kawin nanti, kepandaiannya tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu ingin mengatakan kalau gajiku tidak cukup untuk makan kita sekeluarga. Iya kan, Bu? Lalu bagaimana dengan Mintarsi, Bu? Adikmu Mintarsi sepertinya masih enggan untuk bersuami, Narto. Tapi dari pihak lelaki terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Ah, uang, Narto. Maaf, Bu. Bukan maksudku ingin menjual adikku sendiri. Aku jadi mata duitan, Bu. Mungkin karena hidupnya penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang memiliki tanah dan kekayaan yang sangat banyak pada saat kami kawin dulu. Tapi bak pokok yang ditiup angin kencang semuanya gugur karena uang, Narto. Tidak, Narto, tidak. Biarlah ibu saja. Adikmu Mintarsi haruslah hidup sederhana dan bersuamikan seseorang yang memiliki budi tinggi. Mesti itu mesti, Narto. Tapi, Bu, kalau bisa kedua-duanya sekaligus, ada harta, ada budi. Di manalah dicari, Narto? Adikmu Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi di rumah, keadaan kita lagi susah. Di rumah pun sudah tidak ada uang lagi. Tabungan yang ibu simpan sebentar lagi juga akan habis. Bu, ini semua terjadi karena ulah ayah. Hingga adik Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi sudah merasakan pahit di tengah kehidupan. Tapi, Bu, kita harus memperbaiki ini. Harus itu.
Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku, Bu, harus lebih keras lagi dalam berjuang. Andaikan aku punya uang 1 juta saja, Bu. Narto, untuk perkawinan adikmu Mintarsih, 500.000 saja sudah cukup, nak. Ketika adikmu Mintarsih sudah kawin nanti, tibalah giliranmu, nak. Aku kawin, Bu. Belum sempat aku memiliki semangat untuk sendiri saat ini. Sebelum suara-suara senang dan ibu ikut minta kebahagiaan atas jerih payahku nanti. Ibu sudah merasa bahagia. Kalau kau bahagia, Narto, karena seperti yang kau tahu, kehidupan ibu bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Malam hari raya, sewaktu ayahmu pergi dulu, ibu tak tahu apa yang harus ibu kerjakan, Narto. Tetapi Maimun nggak pernah pulang hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya, nak. Karena ibu dengar ia akan naik gaji bulan depan. Betul ya, Bu. Maimun memang pintar, Bu. Otaknya juga encer. Tetapi sayang, Bu, kita tidak memiliki uang untuk maju sekolahnya lebih tinggi lagi. Tapi, Bu, kalau ia mau bekerja keras, tentu dia bisa jadi manusia berharga bagi masyarakat. Oh iya, Narto. Siapa gadis yang sering bersepeda denganmu itu, nak? Ah, Bu, dia mah cuma teman sekerjaku. Tapi ibu lihat ia pantas sekali denganmu, nak. Walaupun ibu merasa ia bukanlah rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka... Sudahlah, Bu. Buat apa memikirkan kawin sekarang? Mungkin 10 tahun lagi. Itu pun kalau sudah beres. Tapi, Narto, ketika adikmu Mintarsih sudah kawin nanti, kau juga harus, nak. Masa iya sudah tua tidak kawin-kawin? Malam hari raya, sewaktu ayahmu pergi dulu, ibu langsung memeluk kalian erat-erat, anak-anakku semuanya. Hilang akalku. Bu, masih saja mengulang kisah yang lama itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Bu? Bang? Ah, tidak. Agak lambat pulang hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi, nak? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawin Mintarsih nanti. Oh ya, Mintarsih mana, Bu? Oh, adikmu Mintarsih. Ia masih di luar mengantarkan jahitan ibu, nak. Oh ya, Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku bertemu dengan seorang tua yang mirip betul dengan ayah. Oh begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja sentral tadi, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang tua yang kira-kira berumur 60 tahun.
Ia kaget juga bang, karena orang tua itu sepertinya kenal sebelumnya. Tapi setelah itu, orang itu menghilang di tengah kerumunan orang banyak bang. Mun, mana mungkin dia ada di sini? Ibu rasa mungkin ayahmu sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun semenjak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada yang mengatakan dia di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu, nak. Menurut orang yang pernah melihat, ayahmu mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan hidupnya sangatlah mewah. Hidupnya memang mewah, tapi anaknya makan lumpur. Setelah itu, tak ada kabar apapun lagi tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang sekarang ini. Di mana kita dapat bertanya? Memangnya bagaimana rupa ayah, Bu? Waktu ayahmu muda dulu, ia tak suka belajar. Tak sepertimu, Maimun. Ia hanya senang berfoya-foya. Ia juga sangat disegani oleh banyak orang dan senang meminjamkan uang ke sana kemari. Seperti itulah ayahmu. Maimun, selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari bang. Begitu. Oh iya, ibu lupa ada makanan yang belum ibu letakkan di atas meja. Pak Tirto, bertemu orang tua itu kapan, Mun? Kemarin sore bang. Bagaimana pakaiannya? Pak Tirto bilang pakaiannya tak begitu bagus lagi. Bajunya sudah copang-camping bang. Dan kopiannya pun juga hampir memutih. Begitu. Kau masih ingat rupa ayah bang? Tidak ingat lagi aku. Seharusnya abang ingat bang. Karena umur abang waktu itu sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat bang. Walaupun samar-samar. Kan sudah aku bilang, tidak ingat lagi aku. Telah lama kuasa diriku untuk melupakannya. Iya. Karena Pak Tirto banyak bertanya-tanya tentang ayah. Iya benar. Kata orang, ayahmu adalah seseorang yang baik hati. Jika ia berada di sini, di rumah ini, ia pasti akan bersenang-senang dengan anak-anaknya. Sudah jam berapa ini? Seharusnya Mintarsi sudah pulang sekarang. Oh ya bang, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku bertemu dengan orang India bang. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu. Dan aku pun mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia kepadanya. Bagus itu, Mun. Kau memang harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, supaya nanti kau dapat banggakan kami. Jangan seperti aku, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak bisa melanjutkan sekolahku lebih tinggi lagi, karena aku tidak punya ayah. Tidak ada orang yang membantu aku. Tapi kau, Maimun, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya. Sudah dari tadi kami menunggumu, nak. Kenapa lambat benar pulangnya? Maaf Bu, tadi di sana memang agak lama. Jadinya Mintarsi pulang terlambat. Apakah kau sudah makan, nak? Belum Bu. Cuma biasa. Kirain goreng. Rasanya puasa hari ini haus sekali.
Alhamdulillah. Ada gorengan, enak juga Cak Din. Enak ya. Buku enak juga Cak ya. Mintarsi, apa yang kau lihat di luar sana, nak? Waktu Mintarsi pulang itu tadi, Bang Narto, dengar dulu. Iya, ini aku dengar. Waktu aku lewat itu tadi, ada orang tua di ujung jalan sana. Dari jembatan sana melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua jadi diam? Orang tua? Bagaimana rupanya? Hari agak gelap, Bang. Jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya itu tinggi. Coba aku lihat. Siapa, Mun? Tak ada orang bang kelihatannya. Malam hari raya, sewaktu ayahmu pergi dulu, kenangan itu tak dapat ibu lupakan. Mungkin Bu, masih saja mengulang kajian lama itu. waktu kami sama-sama muda dulu, kami saling berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, masih banyak kenangan-kenangan yang tak bisa ibu lupakan. Nak, mungkinkah ayahmu kembali juga? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar di sini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah, nak. Itu seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina, apa benar kau Tina? Saleh, apa benar ini engkau, Saleh? Iya Tina, benar. Aku Saleh. Mari masuk dulu, Saleh. Apa aku boleh masuk Tina? Tentu saja boleh, Saleh.
Kau banyak berubah, Saleh. 20 tahun perceraian merubah semua wajahku. Apakah mereka semua anak-anak kita, Tina? Ya, benar, Saleh. Mereka semua adalah anak-anak kita. Pandangilah mereka. Kau, siapa namamu, nak? Aku Maimun, ayah. Oh, Maimun. Dulu, waktu aku pergi, kau masih sangat kecil, nak. Kakimu lemah, belum dapat berdiri. Dan nona yang satu ini, siapa namamu, nak? Saya minta arti, ayah. Ya, Mintasi. Aku dengar dari kejauhan bahwa aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Kau cantik, Mintasi, sama seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Aku sudah tua, tak tahu apa yang harus kulakukan. Sekarang anak-anak sudah besar, Saleh. Sudah lebih besar daripada ayahnya. Ternyata mereka semua dapat juga dewasa, walaupun tidak didampingi dengan ayahnya. Mereka sudah jadi anak-anak pintar sekarang, Saleh. Gunarto bekerja di perusahaan tenun. Maimun tidak pernah tinggal kelas selama bersekolah dan selalu mendapatkan juara di kelasnya. Lalu Mintasi, ialah yang selalu membantuku menjahit. Ah, ibu bisa saja. 20 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang banyaknya. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah masih belum puas menyeretku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya. Lalu keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan cinta dan kasihku. Gunarto, maukah kau mengambilkan ayah segelas air minum? Hanya engkaulah yang tidak. Gunarto, ayahmu yang sedang berbicara ini, nak. Harusnya kau senang. Sudah sekian lama kau tak berjumpa dengan ayahmu. Kalau Gunarto tak mau, kau sajalah Maimun. Maukah kau mengambilkan ayah segelas air minum? Baik, ayah. Maimun, kau
kapan kamu mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu nak? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai seorang ayah, lalu apa gunanya kami membatik tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut untuk ibu cepat sadar. Dan jika kami mempunyai seorang ayah, lalu mengapa aku menjadi kesusahan di waktu aku berumur 10 tahun? Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa bahagia di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakan kau waktu berada di sekolah rendah dulu. Kau tidak bisa membeli kelereng sama seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang tak malah sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Dan kalau kita mempunyai seorang ayah, lalu mengapa kita melarang selama ini? Tapi bang, ibu saja sudah melakukannya. Lalu kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di bangkuan ibu karena dingin, lapar dan penyakitan. Lalu ibu bilang kepadaku, ini sudah terjadi karena ulah ayahmu yang harus disalahkan. Lalu aku menjadi budak orang dan ibu menjadi bagus cuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku bisa memberi makan keluargaku. Aku berteriak pada dunia kalau aku tidak butuh bantuan orang lain. Ya, orang yang sudah meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku mampu menjadi orang yang bahagia. Di waktu aku berumur 18 tahun, tak lain saya terbayang adalah gambarkan ayahku yang telah sesat. Dia pergi bersama perempuan asing yang menyeret dalam lembah kedurjanaan. Lupa dia kepada kewajibannya, juga lupa ia kepada anak dan istrinya. Hutangnya yang ditinggalkan bertimbun-timbun, sampai-sampai uang tabungan yang disimpan di ibu itu hilang bersama ayah yang meninggal itu. Dan jika kami mempunyai seorang ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Gunarto, Bang Narto, lihat ayah seperti ini sekarang. Dia sudah tua, Bang Narto. Maimun, sebenarnya kau bisa berkata ayah kepada awal yang tidak bakti ini. Cuma karena ada seorang tua yang datang ke rumah kita, lalu dia sebut dia adalah ayah kita. Padahal dia tidak kita kenal sama sekali, Maimun. Tidak. Coba kau perhatikan. Apakah benar-benar bisa merasakan kalau kau sudah berhadapan dengan ayahmu? Bang Narto, kita adalah dagingnya, Bang. Bagaimanapun buruknya kau pernah kita tetap mananya yang harus merawatnya. Jadi maksudmu ini adalah kewajiban kita. Setelah dia melepaskan kawan yang di mana-mana, lalu dia kembali ke rumah ini dan kita harus memeliharanya. Enak betul. Gunarto, sampai hati kau berkata begitu, nak. Terhadap ayahmu, ayah kandungmu sendiri. Ayah kandung? Memang benar, Gunarto yang dulu pernah punya ayah. Tapi dia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibantu oleh diri Gunarto itu sendiri. Aku tidak pernah bertanya siapa pun di atas dunia ini, Bu. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya.
Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengakui itu. Sebab itulah aku kembali pada hari ini. Di hari tuaku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ya, benar katamu Gunarto, aku seorang tua dan aku tidak memaksakan diri agar diterima di mana tempat yang tidak aku dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tapi tahukah kau Narto, bagaimana sakit rasa hatiku? Aku diusir oleh anak kandung sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ya. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, aku yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Maimun, apa pernah aku menerima pertolongan dari orang ini? Dulu, aku pernah menerima tamparan dan tendangan juga pukulan dari dia. Tapi sebiji darah pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras, Bang Narto. Jangan kau membela-bela dia. Ingat, siapa yang menyusahkan kau? Kau lupa, akulah yang membiayai selama ini. Dari hasil aku menjadi hakim suruhan. Ayah sebenarnya adalah aku, Mun, aku. Bang, engkau ternyata ibu kita, Bang. Kau juga ikut-ikut membela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga menjadi ayahmu selama ini. Mungkin kalian tidak merasakan pahit dari kehidupan seperti aku yang tidak memiliki seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, silakan pelihara orang itu. Jangan sampai kalian menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anak saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik untukmu. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, ayah, apa yang punya uang? Ayah sudah makan? Mana ayah akan pergi? Tepi jalan atau pinggir sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Sudah 3 hari aku menunggu di luar sana. Seharusnya aku malu untuk masuk ke dalam rumah yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua dan Ayah! 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 Saleh! Dapat kabar memaafkan ayah. Besok hari raya, Bang. Hari raya. Sudah kita saling memaafkan. Abang tidak merasa kasihan. Kemana ayah akan pergi dengan tubuh yang tua itu? Malam hari raya dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti inilah nasib ibumu ini, nak.
Tidak ada rasa kasihan kau bang. Tidak ada rasa jawab terhadap adik-adikmu ini yang sudah tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia itu ayah kita, bang. Ayah kita sendiri. Janganlah kalian memandang aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku. Tidak bang, tidak. Aku akan panggil kembali aku pulang. Aku tidak peduli apa yang mau lakukan. Kalau perlu bunuh saja aku bang. Kalau aku mau, aku akan panggil kembali aku pulang. Ayahku pulang. Ayahku nanti pulang. Maimun, kembali. Mana ayahmu? Bu, Bintasi, bang. Bang, bu, ayah bu. Bang, mana ayah, bang? Di mana ayahmu? Aku tidak tahu bu. Hanya baju dan kopi saja yang aku dapati. Bang, ayah bang. Maimun, di mana kau mendapatkan Maimun kopiah ini? Di bawah lampu dekat jembatan bang. Lalu ayah, di mana ayahmu? Aku tidak tahu bang. Tadi ayah berenang di sungai. Dia tidak menangkap hinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang. Dan dia yang aku. Aku masih diriku juga. Aku telah membunuh ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku harus pulang. Ayah. yang menjaga dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Sekali lagi kepada seluruh pemain maupun kru, pimpinan produksi, penata panggung, dan sutradara diharapkan untuk hadir ke depan.
Baiklah para hadirin semuanya, perkenalkan di sini ada pimpinan produksinya Arinda Dwi Sandi, penata musiknya Ine Aprilia, penata panggung Almira Roza, dan sutradara kita Sri Wahyuni. Dan pemeran-pemerannya yang menjadi Gunarto itu Fahmir, pemeran Bapak yang diperankan oleh M. Fahriansa, yang berperan sebagai ibu diperankan oleh Ilu Eka Yuliani. Maimun yang diperankan oleh Muhammad Dafa Al-Farizi. Dan yang terakhir Mintarsi yang diperankan oleh Yusroini. Selanjutnya ada bagian sekretaris yaitu Yolanda, bagian penata tiket, dokumentasi dan lain-lain ditugaskan kepada Richa Karnila, dan bagian konsumsi oleh Ina Sari. Terakhir bagian kostum dan tata rias Rizky Octavia. Terima kasih. Itulah tadi pementasan drama yang telah kita sama-sama dari kelas ID 5A. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pemeran dan kru yang mempersiapkan acara kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih untuk semuanya.